Dalam 35 hari ke depan, rakyat Indonesia akan memberikan hak pilih dalam pemilu. Pengadaan logistik pun dikebut. Distribusi surat suara terus dilakukan hingga ke pelosok negeri. Namun sejumlah masalah terjadi. Di Rembang, Jawa Tengah misalnya, ribuan surat suara ditemukan rusak saat proses penyortiran oleh petugas. Kerusakan seperti robek, berlubang, dan bertinta. Di Timur Tengah Utara NTT, sebanyak 1.355 surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI ditemukan rusak saat penyortiran dan pelipatan. Untuk menutupi kekurangan surat suara, KPU TTU telah mengajukan permintaan ke KPU RI. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, KPU Kota Mataram menemukan 2.000 surat suara rusak dan kekurangan 17.500 dari 1,6 juta kebutuhan surat suara. Laporan kerusakan dan kekurangan disampaikan ke KPU Pusat untuk penggantian sebelum proses distribusi ke 1.248 TPS. Dan kita tinggal menunggu ada kekurangan pengiriman dari percetakan sesuai dengan kebutuhan 1.600.000 sekian itu. Kita kekurangan kurang lebih 17.500-an surat suara yang kita akan mintakan untuk segera dilengkapi. Ini kemungkinan 17.000 itu akan bertambah atau seperti apa nanti, Pak? Surat terlipat ini sudah tidak lagi bertambah kekurangan karena kita sudah data peak dan kita langsung laporkan hari ini juga setelah selesai surat terlipat. Pak, untuk kendala seperti apa yang... Untuk surat terlipat alhamdulillah tidak ada kendala, hanya kendala cuaca kemarin ya, tetapi sudah bisa diatasi dengan kondisi gudang yang cukup memadai dan untuk hal-hal SDM juga sudah terpenuhi semuanya. Tak hanya kekurangan surat suara ataupun rusak, distribusi juga menimbulkan masalah. Di Semarang, Jawa Tengah, sebuah truk kontainer bermuatan surat suara milik KPU Kabupaten Magelang terjun ke jurang sedalam 7 meter. Diduga, truk bermuatan 800 box surat suara DPRD Kabupaten Magelang tak kuat saat melintas di jalan menanjak hingga terprosok dan terjun ke jurang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sekitar 1 bulan lagi, rakyat Indonesia akan memberikan suara dalam pemilu 2024. Dalam rentang waktu itu, pengadaan dan distribusi logistik pun dikebut. Namun sejumlah masalah terjadi mulai dari surat suara rusak hingga kendala distribusi. Lalu apa solusi agar masalah logistik teratasi sehingga tidak menghambat pemilu? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Nanti akan hadir di studio Kompas TV ini ada Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja, Ketua KPU Republik Indonesia 2017-2021 yang bergabung lewat sambungan virtual Zoom, Arief Budiman, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mas Arief, Mbak Titi. Selamat pagi Mas Radi, pagi, Mas. Pak Abe. Ya, saya ke Mas Arief dulu sebagai orang yang pernah berada dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kalau masalah-masalah seperti ini yang waktunya sudah mepet begitu Mas Arief, kira-kira bisa terselesaikan nggak sih? Ya, pastinya pertama kita harus konfirmasi ke teman-teman di KPU ya. Putus ya? Ya, Mas Arief? Ya, putus ya. Ya, silakan Mas Arief, terdengar suaranya? Halo. Ya. Halo. Ya, silakan Mas Arief. Agak terputus-putus ya. Oh, iya. Ya. Iya, silakan. Kalau KPU mengikuti jadwal yang sudah disusun, ya tentu semua akan bisa sesuai tiba tepat waktu. Ya. Tapi memang setiap pengiriman atau distribusi logistik itu selalu ada tantangannya ya. Misalnya force majeure tadi, ada kecelakaan. Apalagi pemilu kita ini diselenggarakan di awal tahun. Di awal tahun itu musim penghujan, ya. Biasanya beberapa daerah banjir, itu longsor, itu menjadi salah satu tantangannya. Nah, belum lagi kalau ada kendala, misalnya produksinya lambat misalnya, maka distribusi juga terlambat. Nah, belum lagi kalau ada kerusakan, kemudian ada kekurangan. Apalagi
saya baca di beberapa informasi itu bahkan ada yang salah kirim, ya. Ya. Ini selalu menjadi tantangan kita. KPU memang harus memperhatikan kualitas, kemudian jumlahnya, kemudian waktunya, termasuk tujuannya. Ya. Ya. Tujuan alamatnya. Ini yang harus menjadi perhatian dalam proses logik. Nah, apalagi untuk daerah-daerah, ya, daerah-daerah yang Ya, Mas Arief. bisa dijangkau dengan transportasi. Ya, sepertinya komunikasi Anda agak terputus-putus, Mas Arief. Saya ke Mbak Titi dulu deh. Tadi kan Mas Arief mengemukakan memang masalahnya akan ada tersendiri begitu ya, dibandingkan periode-periode sebelumnya juga masalah ini tetap akan muncul. Tapi apakah kalau dari kacamata Mbak Titi, permasalahan yang sekarang ditemukan oleh Bawaslu begitu kira-kira? Saya bacakan sedikit, ini ada masalah logistik ya, beberapa masalah logistik di pemilu 2024. Ada kotak suara rusak ini di 177 kabupaten kota. Lalu bilik suara rusak ini ada di 61 kabupaten kota. Tinta rusak 124 kabupaten kota, serta ada segel yang rusak di 30 kabupaten kota. Lalu belum lagi ada kendala-kendala distribusi logistik tadi, diantaranya koordinasi akses dan informasi, kendaraan, cuaca, geografis, keamanan, dan jarak tempuh seperti yang diutarakan oleh Mas Arief tadi. Nah, Mbak Titi, dari sejumlah permasalahan itu dibandingkan periode sebelumnya, apakah ini lebih pelik dan bisa terselesaikan tepat waktu atau seperti apa menurut pandangan Anda? Dari sisi durasi dan juga besaran yang dikelola ya, logistik pemilu kita memang di 2024 itu jauh lebih berat, Mas Radi, harus diakui. Ya. Yang pertama karena ada penambahan jumlah pemilih dan jumlah TPS yang otomatis menambah rentang dan juga beban kerja serta besaran dari logistik yang dikelola. Kalau dulu 2019 di era Pak Arief Budiman itu ada 192 juta pemilih. Ya. Sekarang 204 juta pemilih, berarti banyak. bertambah 12 juta. Ya. TPS-nya pun bertambah 10.000 TPS menjadi 823.220 TPS. Dengan durasi pengadaan logistik pemilu yang jauh lebih pendek. Di era Pak Arief Budiman itu untuk pengadaan dan distribusi kurang lebih ya Pak ya, makan waktu 6 bulanan. Jadi ada 6 bulan lebih waktu untuk mengurusi logistik pemilu. Sekarang waktunya kurang dari 3 bulan. Karena kenapa? Karena pengadaan logistik itu kan bergantung daftar calon tetap. Nah, daftar calon tetap kita yang sekarang ini waktunya mepet sekali. Kurang lebih 3 bulan sebelum hari pemungutan suara. Otomatis ya itulah waktu yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kalau kita bisa belajar dari pemilu-pemilu terdahulu, bentang alam Indonesia itu dengan pemilu manual yang masih kita lakukan, artinya kita harus mendistribusikan miliaran ya, karena 204 juta kali 5 surat suara artinya kurang lebih 1,2 miliar lembar, Mas Radi, Betul. yang harus didistribusikan. Kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya, tahun 55 saja, 55 itu kan jauh lebih sederhana ya, sistem pemilunya juga masih tertutup. Ya. Itu kita sudah mengalami yang namanya keterlambatan distribusi logistik, akibat gangguan cuaca, lalu kemudian masalah pengamanan, keterlambatan transportasi, apalagi kemudian dengan pemilu yang butuh surat suara sangat banyak karena kita pemilu serentak, termasuk juga durasi waktu yang pendek. Di saat yang sama tadi disampaikan oleh Pak Arief Budiman, ini di awal tahun yang gelombang tinggi, curah hujan juga tinggi, dan kemudian rawan banjir begitu. Oke. Kalau kita ingin melihat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, terutama itu bisa kita lihat pada menjelang hari H atau di hari H. Pada pemilu 2019 itu di masa Pak Arief Budiman, ada sekitar dalam catatan yang kami rangkum ya, ada 3.000 TPS yang surat suara, 3.000-an TPS yang surat suaranya tertukar. Lalu ada 2.000-an TPS, 2.000 lebih TPS yang surat suaranya tidak bisa sampai tepat waktu begitu ya. Itu karena banyak faktor.
itu di 2019 adalah pemilu serentak pertama kita, Mas Radi. Jadi bebannya memang berlipat-lipat dibandingkan 2014 yang pemilu legislatif mendahului daripada pemilu presiden. Jadi ada distribusi beban lah ya. Ya. Nah, apalagi sekarang saya kira dengan pertimbangan waktu yang pendek, beban kerja yang jauh lebih besar, saya kira KPU punya tantangan tersendiri yang saya setuju dengan Pak Arief Budiman tadi harus disampaikan secara terbuka kepada publik soal bagaimana perkembangan logistik, problemnya apa. Karena kalau kita baca undang-undang pemilu kita itu ada bahkan disebutkan salah satu fasilitasi yang harus diberikan oleh pemerintah adalah membantu kelancaran distribusi logistik gitu. Nah, itu kan dari sisi logistik. Tapi kalau logistiknya rusak atau kurang, itu harus dilakukan antisipasi sehingga pada hari H seluruh logistik itu bisa tiba. Karena tidak akan ada pemungutan penghitungan suara kalau tidak ada logistiknya. Itu kan konsepnya ya. Betul. Dan belum lagi beberapa terkait dengan profesionalitas penyelenggara pemilu, terkait dengan ketidakcakapan atau ketidakprofesionalan sebagai ilustrasi yang terjadi di Taipei ya. Di Taipei itu kan menambah beban tersendiri bagi penyelenggara pemilu kita dan juga anggaran negara. Karena ketidakpatuhan pada aturan main, negara harus membayar dengan pengadaan baru dan distribusi baru. Kita berharap yang begitu-begitu itu tidak terulang, Mas Radi. Karena di beberapa di luar negeri juga pada pembelajaran pemilu sebelumnya terjadi yang namanya salah kirim, keterlambatan surat suara via pos. Nah, mudah-mudahan karena kita punya pelajaran di pemilu terdahulu, KPU lebih punya contingency plan atau rencana antisipasi karena sudah melakukan mitigasi risiko. Karena mereka tidak harus mulai dari nol. Mereka bisa belajar dari pemilu terdahulu dan logistiknya tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran. Baik. Dan pagi hari ini, Saudara, di studio Kompas TV juga sudah hadir Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Pak Rahmat Baja. Selamat pagi, Pak Rahmat. Sehat, Pak ya? Sehat. Nah, ini sebagai otoritas yang punya temuan dan sudah diungkapkan juga ke publik. Kira-kira yang paling krusial menurut Bawaslu, temuan apa yang jadi permasalahan distribusi maupun pengadaan logistik untuk pemilu 2024 kali ini? Pertama adalah nanti harus kita lihat ya kualitas surat suara. Ini kita sudah mulai berbicara kualitas surat suara. Karena ada beberapa temuan di lapangan, surat suara yang seharusnya misalnya warna biru, orange, penandanya DPRD. Kemudian ada yang nomornya kurang jelas. Nah, kemudian juga ada yang bagaimana surat suara rusak yang kemudian ada di percetakan dilakukan proses-proses pembakaran atau sesuai dengan prosedurnya di percetakan dan dimusnahkan seperti apa. Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Karena ada beberapa percetakan surat suara yang kemudian kita agak susah juga untuk masuknya. Jadi tidak kemudian serta-merta ketika Bawaslu masuk itu boleh enggak boleh. Dan kami juga tahu sebenarnya untuk kemudian agar tidak mengganggu proses kami mengerti. Tapi kadang-kadang di lapangan itu dipersulit. Ya. Tidak boleh pakai, pernah ada miskomunikasi misalnya, kami tidak diperkenankan pakai atribut Bawaslu ketika masuk percetakan. Kenapa itu alasannya, Pak? Kami juga tidak mengerti. Saya protes langsung ke Pak Sekjen KPU kan. Ini apa-apaan begini caranya gitu. Kalau tidak boleh mengawasi, kami ya akan kemudian siap head to head dengan KPU. Ada apa dengan KPU kalau seperti ini? Akhirnya diperbolehkan. Jadi tidak boleh penanda. Kalau penanda kan harus jelas. Kami sebagai apa? Bukan kemudian sebagai masyarakat biasa yang tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Jadi penanda bahwa kami adalah Bawaslu itu harus jelas ada pada saat itu. Dan juga itu akan menyelamatkan KPU juga gitu. Sehingga kemudian ada salah komunikasi di bawah gitu. Sehingga beberapa kali kita dipersulit untuk itu. Tapi alhamdulillah kemarin tidak. Nah, kemudian sistem informasi logistik ini terulang kembali. Ketertutupan sistem informasi di KPU. Dan sebenarnya sistem informasi itu sebenarnya harus melakukan terbuka, semakin terbuka, tapi ya semakin tertutup. Sistem informasi apa saja yang disajikan di sini? Silok ya, apa saja isinya itu? Supaya masyarakat awam juga paham gitu. Nah, kami kan
hanya buka di awalnya saja. Oke. Kedalamannya kan tidak. Kapan dikirim dan bagaimana kan tidak. Oke, jadi alurnya begitu ya? Alurnya kan tidak. Kemudian sampai di mana dan bagaimana. Seharusnya kan janjinya kan demikian. Jadi surat suara atau logistik terkirim kapan, jam berapa itu seharusnya ada di Silog. Bisa kemudian dipantau secara real time kemudian. Kemudian di lapangan juga ada yang kemudian beberapa perusahaan ya, satu atau dua ya, temuannya baru satu atau dua. Oke. Jadi yang melakukan beralih ke distribusi kan, distribusinya kemarin ada yang terguling nih, ada yang terguling kan masuk ke dalam jurang, surat-surat DPRD itu ya, surat suara DPRD, surat suara loh. Nah, kemudian juga di beberapa daerah ada yang bannya kempes, pecah ban 3 kali misalnya, itu menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan. Sehingga inilah yang menurut kami juga harus diperbaiki ke depan. Ini distributornya apakah tidak mengecek ya kemampuan beban ya truk dan kawan-kawan. Ini kan seharusnya jadi dari standar prosedur yang seharusnya ada. Kemudian juga kami juga baru tahu ada laporan kemarin, baru saja ada laporan 2 hari yang lalu bahwa untuk surat suara yang teman-teman disabilitas itu hanya disediakan untuk presiden dan DPD. Nah ini baru nih, saya baru juga untuk di satu daerah ya, ini baru temuan kami di satu daerah ya. Jadi untuk pilpres saja jadi surat suaranya begitu. Dan DPD. Oh dan DPD. Jadi untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak ada. Alat bantu tunanetra. Oke. Alat bantu tunanetra itu hanya untuk 2 jenis saja, PPWP dan DPD. Nah, ini baru temuan di. Ya. Dari temuan-temuan Bawaslu tadi, yang paling saya garis bawahi adalah soal transparansi nih Pak Ranto Wagjaya. Jadi tadi Anda mengungkapkan bahwa di Silog sendiri tidak ada yang jelas begitu, publikasi yang jelas, alur dan juga progres atau perkembangan terkini bagaimana distribusi itu dilakukan, apakah sudah sampai atau belum, apa saja kendalanya, sepertinya harusnya ada terpampang di Silog seperti yang sebelum-sebelumnya supaya juga publik tahu. Nah, saya akan juga bertanya kepada Mas Arief. Namun sebelum itu juga kami disclaimer dulu nih. Kami sebelumnya sudah menghubungi semua komisioner KPU untuk mengklarifikasi dan juga menjelaskan duduk perkara ini, tapi hingga saat ini belum bisa merespons permintaan kami untuk menjelaskan itu. Saya akan ke Mas Arief. Mas Arief, dari masalah transparansi tadi, mengingat dengan kompleksitas yang sudah diungkapkan tadi oleh Mbak Titi, transparansi dari Silog ini pada periode Anda bagaimana dan di-compare dengan yang saat ini bagaimana, Mas Arief? Ya, saya kebetulan menjadi penyelenggara di tingkat pusat di pemilu 2014 dan 2019 ya. 2 periode ya. Kami membangun Silog. Saya ingat betul. Ya, kebetulan di periode pertama saya ngurusi logistik. Saya sampaikan kepada jajaran Sekretaris Jenderal waktu itu, publik perlu tahu supaya mereka tidak menduga-duga dan tidak berprasangka terhadap kita. Terutama apa? Terutama jumlah surat suara. Karena undang-undang mengatur secara ketat jumlah surat suara yang bisa diproduksi. Jadi kita kurang mengirimkan surat suara, itu jadi masalah. Karena pemilih tidak bisa terlayani dengan baik. Tapi kita lebih mengirimnya, itu juga jadi problem. Karena nanti dituduh ada penggelembungan. Maka mengirimnya harus sangat tepat jumlahnya. Dan ketika dikirim, kualitasnya itu betul-betul harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya begini, logistik pemilu itu bukan sekedar barang, ya, tetapi dia menjadi sarana, dia menjadi alat untuk mentransfer suara pemilih menjadi orang terpilih dan duduk di kursi parlemen. Betul. Ya, itu jadi ini penting. Jangan sampai kalau tadi Pak Ketua Rahmat Bagja kan mengatakan warnanya yang salah. Jangan sampai misalnya kualitas surat suara baru dipegang sudah sobek misalnya. Itu kan suara menjadi tidak sah. Begitu. Jadi memang ini salah satu urusan pentingnya dalam pemilu itu adalah soal logistik. Jadi memang teman-teman harus berhati-hati. Nah, zaman saya dulu Silog itu bisa diakses oleh publik. Bahkan publik, saya ingat waktu itu kita bikin dalam bentuk peta gitu ya.
Kalau dia klik satu kota, di situ akan langsung muncul berapa jumlah pemilihnya, berapa jumlah TPS-nya, berapa jumlah logistik yang didistribusikan. Bahkan termasuk dalam satu peta, kami sediakan begini, pengiriman dari kota A ke kota B. Dia melalui jalur udara. Bagaimana kalau jalur udara pada saat itu tidak bisa? Maka harus melalui jalur darat. Bagaimana kalau jalur darat tidak bisa? Maka harus melalui jalur laut. Itu kita sediakan opsi-opsinya. Dan seingat saya hampir semua bagian itu bisa diakses oleh publik. Nah, saya kemarin mencoba, saya nggak tahu mungkin ada alamat yang lain ya, tapi saya mencoba masuk melalui silog.kpu.go.id. Begitu saya klik, memang harus login. Artinya hanya mereka yang punya username dan password yang bisa akses. Publik nggak bisa lihat. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada alamat yang lain, saya belum coba cek. Saya hanya ngecek di satu alamat itu karena dulu saya menggunakan alamat itu login. Baik, ya saya sepakat dengan Anda Mas Arief bahwa masalah logistik ini sangat krusial karena mau capresnya ataupun anggota DPRD-nya kampanye berpolitik begitu ya, kesana kemari meyakinkan hati rakyat untuk bisa dipilih. Tapi kalau logistiknya nggak siap, pemilunya juga bisa kacau nanti keterpilihan anggota DPR, DPRD dan capres-capresnya juga akan banyak bermasalah begitu kira-kira. Nah, yang ingin kita tekankan juga meskipun saat ini hari ini KPU tidak hadir, tapi kita akan duduk bersama dulu untuk memberikan solusi yang terbaik untuk KPU. Nanti juga setelah jeda saya akan tanyakan apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing narasumber kita pagi hari ini, baik dari Pak Rahmat Bagja sebagai Bawaslu, lalu juga Mas Arief sebagai orang yang pernah duduk di KPU, dan juga Mbak Titi sebagai advisor yang terus-menerus menyuarakan pemilu yang baik begitu. Kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, duduk perkara soal pengadaan dan distribusi logistik ini sangat penting. Saya sepakat dengan Mas Arief Budiman, mantan komisioner KPU, juga mantan ketua KPU pada periode sebelumnya. Tapi meskipun hari ini belum bisa dijawab secara gamblang begitu oleh KPU, kita akan duduk bersama Pak Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu, juga Mas Arief, Mbak Titi, bagaimana solusi yang paling tepat gitu untuk mengatasi permasalahan logistik yang ada saat ini. Nah, geografis Indonesia ini memang sangat berat kalau kita lihat untuk distribusi logistik dengan kontur yang pegunungan begitu, lewat laut, lewat pegunungan. Tapi kita ingin tahu dari Bawaslu sendiri setelah melakukan pemantauan ke seluruh Indonesia, mendapatkan laporan, mendapatkan temuan begitu. Kita harus optimistis lah ya, meskipun masalahnya juga cukup pelik. Solusi yang paling ditunggu oleh masyarakat kira-kira apa untuk masalah logistik? Kami masih optimistik. Ada beberapa daerah misalnya di Kepulauan Riau, di daerah terujung itu terkirim. Dan sekarang sudah sortir dan lipat. Itu untuk daerah-daerah jangkauan pulau ya. Dan memang harus dikirim lebih dahulu itu, karena akan jadi permasalahan kalau terlambat. Kemudian belum lagi nanti kita ngomong masalah distribusi ke TPS dan PPS ya. Itu akan jadi persoalan lagi. PPLN nanti keluar negeri. Ya, kalau keluar negeri sebenarnya lebih mudah luar negeri. Oh gitu ya, lebih mudah luar negeri malah. Bukan masalah yang lain. Nah, tapi ini harus dijelaskan oleh KPU. Kami misalnya buat saran perbaikan. Nah, KPU terus menjelaskan A, B, C-nya. Sampai sekarang kita tidak pernah terjelaskan. Misalnya kasus DPT bocor, yang Jimbo. Kan KPU katanya akan menjelaskan. Sampai sekarang tidak terjelaskan apakah benar itu DPT yang didapat di KPU atau di luar. Kalau di luar alhamdulillah tidak ada masalah. Satu itu. Kemudian sekarang persoalan-persoalan yang distribusi ini kan ini beberapa daerah ada yang tertukar. Kami juga punya pengalaman tahun 2019 itu tertukar, Mas Arief tentu ingat, tapi di beberapa tempat ya. Dan itu DPRD kabupaten kota biasanya seperti itu. Nah, inilah kalau presiden kan tidak mungkin tertukar karena semua sama. Iya, sama. Nah, kemudian kami harus memperhatikan misalnya kualitas surat suara yang penting sekarang untuk kita perhatikan. Seperti kata Mas Arief juga tadi. Kualitasnya misalnya jangan kemudian ada jadi kalau minta dimaafkan repot.
walaupun suara hijaunya nggak sama. Misalnya nanti dibandingkan nih hijau dari kabupaten ini kok beda nih hijaunya. Gitu ya? Kan penanda surat suaranya jelas di situ. Ya. Nah, itu yang kemudian cetakannya seperti apa. Dulu saya masih ingat kenapa ini dibahas lebih dahulu. Karena kampanye 75 hari. Mas Arief tentu tahu kalau 75 hari itu lebih lebih hat-trick lagi daripada tahun 2019. Oke. Oleh sebab itu maka ada beberapa yang distribusikan di perusahaan-perusahaan di provinsi. Tapi kualitasnya tidak boleh ditinggalkan juga. Oke. Sehingga ini yang perlu jadi perhatian teman-teman KPU dan harus terjelaskan. Ya. Surat suara A, B, C, D, jangan kemudian, tapi mungkin ini gunanya pengawas ya. Gunanya pengawas harus bisa menemukan hal-hal yang kemudian rawan terjadi. Ya. Kalau Taipei juga harus, kami sudah buat teguran buat teman-teman dari Panwas Taipei kepada teman-teman ini. Tapi kan kemudian dianggap Panwas Taipei tahu. Nah, persoalannya gini, kalau kita mau buka ya, kalau dari undang-undang itu kan 30 hari paling lambat. Oke. Kalau 30 hari paling lambat, sebelum itu boleh apa enggak? Kan boleh. Ya. Kemudian PKPU di lampirannya membatasi 2 sampai 11. Pengiriman pertama sebenarnya itu menurut saya tidak terlalu bermasalah pengiriman pertama. Kenapa? Karena pada tanggal itu juga PKPU-nya disahkan, tapi pengiriman itu sudah pada saat tanggal yang sama. Ya. Apakah mungkin teman-teman yang disahkan biasanya kan agak waktu sosialisasinya 1 sampai 2 hari. Ya. Apakah langsung cepat pada saat itu bisa diketahui teman-teman PPLN Taipei. Jadi ada pemerintah Taipei yang salah, ada juga yang kemudian mereka ini kesalahannya sebenarnya bisa kemudian tidak terlalu bermasalah untuk yang pengiriman pertama ya. Yang pengiriman kedua mungkin bermasalah. Nah, pengiriman pertama itu karena pada tanggal yang sama pada saat PKPU disahkan itu juga dikirim. Karena kalau dari undang-undang itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian tadi surat suara rusak. Ya, kenapa kami ada? Karena KPU sudah buat kriteria surat suara rusak, seperti dari zaman Mas Arief juga itu. Jadi kriteria surat suara rusak ini, jadi tidak ada dalam kriteria itu, tapi kemudian tetap dikirimkan sekarang. Teman-teman tetap mengirimkan. Nanti pemilih itu akan dapat double surat suara. Yang rusak juga ada gitu maksudnya? Yang rusak dianggap rusak ada, yang ini kemudian sudah ditanya ke KPU, kenapa alasannya dikirimkan juga? Karena itu rusak gitu kan? Ya, tidak mau menjawab. Ya, sudah dikonfirmasi. Kami sudah buat saran perbaikan, sudah buat surat teman-teman kami, tapi tetap dikirim. Ngapain kemudian mengirimkan prosedurnya yang salah? Tapi surat suaranya tidak pernah salah itu. Ya. Ini saya juga akan tampilkan lagi data masalah logistik pemilu 2024 pada tahap kedua ya, distribusi logistik pada tahap kedua, yakni 15 November hingga 14 Januari 2024. Nah, di tahap kedua ini ada surat suara rusak di 127 kabupaten kota. Lalu juga jumlah suara tidak sesuai seperti yang diungkapkan oleh Pak Rahmat Bagja tadi ada 61 kabupaten kota. Dan juga surat suara tidak tepat ini ada di 29 PPLN, yakni penyelenggara pemilu di luar negeri begitu. Nah, saya akan ke Mas Arief lagi. Mas Arief, membangun optimisme dari masalah logistik ini agar bisa terselesaikan begitu. Kalau dari periode-periode sebelumnya di zaman Anda begitu, memang tidak sekompleks sekarang, tapi pasti ada contingency plan yang sudah dicanangkan oleh KPU. Apa saja kira-kira yang bisa dibangun narasinya supaya publik optimis ini pemilu bisa tetap lancar kok begitu meskipun saat ini masih ada masalah-masalah dalam distribusi logistik? Ya, pertama komunikasi harus lebih intensif ya antara penyelenggara pemilu, maksudnya KPU, kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Karena yang saya dengar sekarang ada sedikit perubahan lah tentang mekanisme pengadaan logistiknya. Karena tidak semua yang dulu itu dikoordinasi melalui KPU RI, sekarang sebagian diserahkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Maka ini akan agak rumit karena semua akan terlibat ya kontrolnya gitu ya. Yang kedua, koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen. Jadi jangan sampai orang minta tidak dicek. Ini rusak, ini kurang, ini tidak dicek faktualnya, kemudian dipenuhi. Ternyata nanti di lapangan bertambah banyak atau kelebihan. Itu juga harus dicek. Ketiga,
dengan pihak-pihak yang mampu mendukung, menjaga, mengamankan proses distribusinya, alat transportasinya, kemudian terus memantau kondisi cuaca misalnya gitu, ya, jadwal-jadwal transportasi reguler. Karena kalau nggak bisa reguler maka harus charter, ya. Dan dalam situasi begini pasti kebutuhan di seluruh Indonesia itu akan tinggi. Nah, yang keempat ini yang penting, manajemen waktunya. Manajemen waktunya. Jadi mekanisme misalnya begini, laporan kekurangan di sekian banyak tempat tadi. Itu siapa yang mau kontrol, siapa yang mau handle. Karena bisa saja kebutuhan di banyak tempat itu ternyata berkumpul di satu produsen. Kan kita tidak tahu nih, saya tidak hafal tentu ya. Di antara banyak tempat itu apakah produksinya itu berada di satu pabrik atau di banyak pabrik. Lalu bagaimana mengkoordinasikan itu? Lalu bagaimana verifikasi faktualnya? Nah, ini teman-teman Bawaslu sangat penting ini diperankan di sini ya. Untuk bisa ikut mengawasi, melihat betul-betul rusaknya hanya 100 misalnya. Jangan sampai rusak 100 terus dikirimi 150 atau bahkan 200. Nah, itu jadi itu beberapa catatan saya ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian juga ya. Tapi gini, saya ke Mbak Titi deh. Pak Rahmat Bagjadi sebagai penyelenggara pemilu yang bermitra langsung dengan KPU, Bawaslu ini menanyakan, mengonfirmasi, tidak dijawab gitu kira-kira. Apa solusi yang bisa ditawarkan oleh KPU? Apa yang Anda lihat dari yang terjadi saat ini, Mbak Titi? Pak Rahmat Bagjadi yang bisa langsung konfrontir ke KPU, ada masalah ini tidak dijawab. Apa yang harus dilakukan jadi kalau sudah begini? Ya, pemilu di tahun 2014 itu menjadi titik balik transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi banyak sekali teknologi informasi yang digunakan dan itu mencatatkan era baru penyelenggara pemilu. Saya kira banyak sekali pengakuan dan rekognisi kita terhadap transparansi penyelenggara pemilu. Nah, sistem teknologi informasi makin dikembangkan ketika pemilu 2019. 2024 teknologi informasi juga terus digunakan, tapi sayangnya justru teknologi informasi yang harusnya memperkuat transparansi justru kemudian derajat transparansinya itu menurun, Mas Radi. Tadi agak ironis ya, kita melihat KPU, Bawaslu dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu justru itu menghadapi hambatan terkait dengan akses. Sebab kalau kita baca peraturan KPU dan juga petunjuk teknis distribusi logistik, SILOG itu sistem teknologi informasi logistik pemilu itu memainkan peran sentral di dalam memonitor pergerakan surat logistik pemilu. Mereka mengenal dua laporan tuh di dalam SILOG itu. Ada laporan periodik dan ada laporan akhir. Laporan periodik itu secara berkala terkait dengan pengadaan dan pergerakan logistik pemilu itu harus selalu dimasukkan ke dalam SILOG. Nah, mestinya ketika dia menggunakan teknologi informasi, jangan ujung hari hanya saja kita dikasih tahu dia sudah sampai di mana dan lain sebagainya. Tetapi bisnis prosesnya juga publik dan terutama pengawas pemilu harus tahu untuk memastikan bahwa proses itu memang benar berlangsung dan akuntabel begitu. Jadi memang ini menjadi catatan betul bukan hanya sekarang nih Mas Radi, tapi sejak verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, lalu lanjut ke pencalonan, lalu lanjut lagi sekarang soal logistik. Menurut saya sih justru transparansi itu akan menimbulkan partisipasi masyarakat. Nah, ketika masyarakat berpartisipasi, dia akan menuntut akuntabilitas penyelenggara pemilu. Disitulah penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati, akan lebih profesional karena dia merasa bahwa dia diawasi oleh publik selain diawasi oleh Bawaslu. Jadi peristiwa di Taipei sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kemudian SILOG-nya bekerja, Bawaslu-nya bisa ikut memonitor dan publik terkonfirmasi soal proses tersebut. Yang berbahaya itu dari sisi logistik distribusi bermasalah bukan hanya pemilih tidak bisa pemungutan suara di hari H, tetapi kecurigaan terhadap adanya kecurangan itu bisa kemudian mengganggu proses dan itu di 2019 ya Pak Arief yang salah satu memicu stres kerja petugas. Karena misalnya saja di tempat saya Mas Radi karena saya ikut memantau di hari H, ketika ada logistik yang terlambat,
itu langsung di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, tuduhan-tuduhan ada kesengajaan, menguntungkan salah satu pihak, menghambat pihak yang lain karena itu adalah basis kelompok politik tertentu, itu mudah sekali muncul. Jadi makanya benar tuh itu yang kata Presiden Joko Widodo ya, saya selalu bilang, yang teknis kalau tidak dikelola dengan profesional, dia akan jadi politis. Jadi jangan bermain-main dengan teknis. Karena teknis itulah kerjaan KPU dan ini bukan pekerjaan sehari 2 hari, tetapi pekerjaan yang secara kelembagaan sudah terbiasa. Dan sangat sayang sekali ya kalau komunikasi publiknya agak kurang baik, karena justru KPU harusnya secara reguler menyampaikan perkembangan tahapan itu kepada masyarakat. Mungkin sudah saatnya KPU punya juru bicara atau tim humas yang tidak harus selalu menghadirkan komisioner ya. Kalau misalnya hambatannya itu karena banyak beban kerja dan lain sebagainya. Saya menyarankan KPU memperbaiki pola komunikasinya dengan masyarakat. Ya, kalau saya baca di undang-undang juga ini sebenarnya Presiden juga punya fungsi untuk berkoordinasi dan KPU juga punya fungsi untuk langsung melaporkan segala permasalahan kepada Presiden begitu. Kalau misalnya Bawaslu saja meminta penjelasan, tidak dilakukan penjelasan, begitu diberikan penjelasan, apa harus Presiden yang nanti meminta penjelasan dari alih-alih Presiden mengurusi masalah debat, tapi masih ada yang lebih krusial dari masalah debat, ya ini logistik gitu. Nah, tapi nanti tidak netral, Mas. Nah, itu yang kemudian publik, oh nih Presiden ikut-ikutan, seperti Presiden pada saat rapat konsolidasi nasional. Itu sebenarnya laporan dari Mas Hasim kepada beliau sebelum rapat konsolidasi itu dimulai. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tapi begitu sepertinya publik agak-agak repot. Dan kita juga harus menjelaskan bahwa netral itu kan batasannya juga ada batasan-batasan tertentu dan di peraturan sebagai Presiden, kepala negara, sebagai kepala negara boleh loh mempertanyakan hal ini. Sehingga kemudian kami juga pernah menyampaikan ini, misalnya DPT itu, apakah kami memang tidak boleh sama sekali untuk DPT. Kalau zamannya Mas Arief masih 6 digit masih 6 digit ditutup NIK-nya. Sekarang kita hanya dapat nama, itu pun di terakhir setelah hampir semua proses selesai. Loh, ya begini repot. Terus jadi akhirnya kucing-kucingan sama Bawaslu dengan KPU kabupaten. Yang mantan-mantan KPU kabupaten kadang-kadang lebih terbuka, yang tidak. Jadi ya inilah yang kemudian jadi persoalan ke depan. Nah, sekarang Silok kami kasih akses, dikasih akses, cuman wajah depan doang sama beberapa item, yang lain ditutup, yang paling misalnya Silon ini, kami kasih akses, nama calon presiden A, B, C. Kemudian data yang bersangkutan tidak ada yang bisa akses. Loh, kami ngawasin apa toh? Kemudian kami harus menghadiri misalnya pada saat, masa kami harus seperti tim dokter masuk? Nggak mungkin juga. Dan itu juga jadi persoalan pada saat Silon gitu. Baik. Iya, meskipun saat ini saya garis bawahi sekali lagi bahwa permasalahan distribusi dan pengadaan logistik pada pemilu 2024 kali ini khusus untuk KPU ini masalahnya transparansi. Jadi kalau memang transparan, kita semua juga sebagai publik, lalu Bawaslu, Mbak Titi, Mas Arief, bisa sama-sama bantu gitu kira-kira kan. Dan jadi juga mengingatkan sendiri misalnya kerjanya. Beberapa perusahaan yang kemudian bermasalah. Itu bisa diingatkan dengan proses, ini kok misalnya nunjuk PT tertentu untuk distribusi, tiba-tiba truk yang dipakai tidak layak jalan dan lain-lain. Oh, ini masalah. Kemudian ada nggak usah dikawal karena ini bukan surat suara loh. Kemudian semua ini logistiknya kalau C1 plano itu agak mengerikan loh kalau tidak dikawal, kemudian bisa diakses orang, bisa dijebol orang, bahaya itu. Tapi begini Pak Rahmat Bagja, untuk membangun optimisme publik juga, meskipun sekarang masih belum dibukakan pintunya gitu oleh KPU. Kami selalu langkah optimis. selanjutnya ke depan, bagaimana untuk akan melakukan apa lagi untuk menyelesaikan masalah logistik ini? Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan checking kembali terhadap surat suara yang ada. Jadi jalur komunikasi tadi disebutkan oleh Mas Arief. Jalur komunikasi sekarang karena kemudian ada beberapa perusahaan yang ada di provinsi, itu harus di-checking betul oleh KPU RI sebagai rentang kendali dari pusat. Dan kemudian juga ini perusahaan mana yang underperform misalnya, itu juga harus menjadi catatan. Untuk apa? Untuk nanti KPU periode atau kemudian pada saat nanti pilkada juga kan akan ada ini juga kan, akan ada pengadaan logistik juga. Sehingga menjadi masukan buat yang pilkada ke depan atau pemilu ke depan. Inilah yang kemudian
apa mesinnya bermasalah apa tidak, kemudian distribusinya kenapa bermasalah, daerah-daerah mana yang kemudian rawan. Kemarin misalnya Gunung Sitoli. Oh ini bukan ini memang gudang yang sudah disiapkan. Loh, tapi kok tidak ada dalam sistem misalnya. Itu yang kemudian harus dijelaskan oleh teman-teman KPU. Ya, baik. Sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah transparansi. Semoga pagi hari ini para komisioner KPU yang terhormat juga mendengarkan perbincangan kita hari ini, pagi hari ini, dan memberikan informasi kepada publik yang sejelas-jelasnya soal pengadaan dan distribusi logistik, progresnya sudah sampai mana. Karena kalau transparan, masalahnya apa sudah ketahuan, kita juga bisa sama-sama bantu, publik bisa sama-sama bantu apa masalahnya, dan akhirnya outputnya adalah pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia, lalu juga ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2021 Arief Budiman, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Terima kasih perspektifnya pagi hari ini Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.